Swastiastu, perkenalkan nama saya Ngurah Erlangga Mata Prasetya dari kelas MIPA 1, 10 MIPA 1, absen 30. Perkenalkan, nama saya Komaydo Kriawan dari kelas MIPA 10 MIPA 1, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Abdul Putra dari kelas MIPA 1, 1, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Raditya Disra, saya dari MIPA 1, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan dari Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuatnya menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda. Latar belakang berdirinya Kerajaan Cirebon. Cirebon pada awalnya adalah sebuah dusun kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tape yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon kemudian menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Selain itu, Cirebon tumbuh menjadi cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Didirikannya Istana Pakuwanti dan membentuk pemerintahan di Cirebon oleh Walang Sungsang. Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Perkembangan Kerajaan Cirebon. Masa Kesultanan Cirebon, Pangeran Cakrabuana. Raja Cirebon pertama yang memerintah dari Keraton Pakuwanti dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Yang kedua ada Sunan Gunung Jati. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Yang ketiga ada Fatahillah, kekosongan pemegang kekuasaan setelah Sunan Gunung Jati wafat diisi oleh Fatahillah atau Fadillah Khan. Yang keempat ada Penembahan Ratu. Pada masa pemerintahannya, Cirebon berada di bawah pengaruh Mataram, namun hubungan kedua kesultanan itu selalu berada dalam suasana perdamaian. Kesultanan Cirebon tak pernah mengadakan perlawanan terhadap Mataram. Mataram menganggap raja-raja Cirebon sebagai keturunan orang suci karena Cirebon lebih dahulu menerima Islam. Yang kelima ada Penembahan Ratu II. Pada masa pemerintahannya, Cirebon terjepit di antara kedua kekuatan kekuasaan, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Sistem pemerintahan. Dalam pemerintahan Kerajaan Cirebon terapkan sistem kekuasaan yang diberikan secara turun-temurun atau kerabatan. Yang kedua, organisasi publik politik mengacu kepada prinsip primus inter pares, pemerintahan yang dipegang oleh ketua masyarakat atau kolotan yang dapat mandat masyarakat dan legitimasi religius najis. Sebelum menjadi kerajaan, Cirebon adalah dusun yang dikepalai oleh Kuwu dan setelah menjadi kerajaan dipimpin oleh raja atau sultan. Karakteristik pemerintahan. 1. Ekonomi, nelayan. Yang kedua, pembuatan federasi petis dan negara. Yang ketiga, berdagang. Selanjutnya, sosial budaya. Yang pertama, pusat penyebaran Islam. Yang kedua, penemuan budaya Jawa dan Sunda. Yang ketiga, perkembangan kegiatan sastra. Politik. Yang pertama, abad 16 di bawah kekuasaan Pakuan memproklamasi kemerdekaan ditingkatkan menjadi kesilatan. Raja-raja Cirebon, Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati, Fatahillah, Penembahan Ratu II. Perpecahan Cirebon. Cirebon dipecah menjadi ketiga kekuasaan: Sultan Keraton Kasepuh Pangeran Martawijaya, Sultan Kauman Pangeran Kertawijaya dengan gelar Pangeran Wangsakerta sebagai penambah Cirebon. Pecahan 2. Pada masa pemerintahan Sultan Anom IV terjadi pada perpecahan salah karena seorang putranya yaitu Pangeran Raja Kanoman ingin menambahkan diri kesultanan sendiri dengan nama
Kacirebonan. Sementara tahta Kanoman patuh pada putra Sultan Anom IV yang lain bernama Sultan Anom Abu Soleh Imanuddin. Kemunduran Cirebon. Setelah kemerdekaan Indonesia, kerajaan Cirebon tidak lagi menjadi pusat dari pemerintahan dan pengembangan agama Islam. Meskipun demikian, keraton-keraton yang ada tetap menjalankan peran-perannya sebagai pusat kebudayaan masyarakat, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Pada awal bulan Maret 2003 terjadi konflik internal di Keraton Kanoman antara Pangeran Muhammad Emiruddin dan Pangeran Elang Muhammad Saladin untuk mengangkat tahta Sultan Kanoman. Pelantikan kedua sultan ini diperkirakan menimbulkan perpecahan di kalangan kerabat keraton tersebut. Kerajaan Banten. Latar belakang Kerajaan Banten. Pada abad 1 sampai 6 Masehi, Banten dijadikan daerah taklukan Purnawarman, penguasa kerajaan Tarumanegara. Pada penghujung abad ke-16, para penyebar Islam dari Demak dan Cirebon datang sebagai agen pembaharuan para elit Islam di bawah pemimpin Susunan Gunung Jati dan putranya Maulaman Hasanuddin telah melanjutkan otoritas politik Banten Girang dengan membangun pusat kekuasaan Islam di Muara Cibanten, dan berdirinya Kesultanan Banten menandai kemerdekaan Banten dari dominasi kerajaan Panjajaran. Proses perkembangan Kerajaan Banten. Perkembangan awal. Banten awalnya adalah kota yang berfungsi sebagai pusat kerajaan yang bercaprak maritim. Perkembangan selanjutnya dari kota Banten memperlihatkan tata kota pusat kerajaan pada masanya yang dimiliki ciri khas tersendiri, yaitu penataan yang bercirikan kota Islam. Pada masa awal perkembangannya, Banten tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kerajaan Demak yang pada tahun 1500-an mengalami kemajuan pesat dan menjadi kerajaan Islam besar di Pulau Jawa. Banten menjadi kerajaan yang berdiri sendiri pada tahun 1552 dengan Maulana Hasanuddin yang menjadi raja pertamanya. Perkembangan selanjutnya. Awal berdirinya Kesultanan Banten abad 16. Pada penghujung abad 16, para penyebar Islam dari Demak dan Cirebon datang sebagai agen pembaharuan dengan membangun pusat kekuasaan Islam di Muara Cibanten. Era keemasan Banten. Banten mengalami tradisi agama dari Hindu ke Islam dan berlakunya model kehidupan perkotaan dan dengan jenis peradaban yang mengacu pada pernata budaya Keraton Surasowan sebagai pusat politik, ekonomi, dan sosial keagamaan. Banten berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Demak pada pemerintahan Raja Penambahan Yusuf. Setelah itu Banten semakin memperluas kekuasaannya. Sistem pemerintahan organisasi politik mengacu pada prinsip primus inter pares, pemerintahan yang dipegang oleh tetua masyarakat atau kaolotan yang mendapat mandat masyarakat dan legitimasi religius magis. Karakteristik pemerintahan politik melepaskan diri dari Demak, perluasan wilayah menjadi kerajaan maritim, ekonomi, berkembangnya perdagangan, meningkatkan pertanian, pelayaran, sosial budaya, lahirnya pura aluma, penduduk bersifat bebas dan terbuka, pembangunan masjid, berkembangnya tulisan di bidang tafsir, hadits, sejarah, hukum, tauhid, dan lain-lain. Kemunduran Banten, kedatangan Belanda di Nusantara, persaingan perdagangan dengan Belanda yang berubah menjadi
pertentangan politik. Adanya politik atau adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Terjadinya perang saudara antara Sultan Ageng Citrayasa dengan anaknya Sultan Haji.